Tuhan bersama-Mu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Saudara-saudari, sebelum saya melanjutkan homili ini, mari kita menyanyikan bersama lagu "Hidup Ini Adalah Kesempatan". Hidup ini Adalah kesempatan. hidup ini Untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah
mungkin seperti para murid Yesus, kita juga patut perlu bertanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Bapa? Tadi pagi saya membuka HP setelah ibadat pagi, itu menemukan kesaksian hidup Suster lupa namanya, Elizabeth. Suster itu kan anaknya pengusaha, anak pengusaha, dan suster ini ya punya prinsip dalam hidupnya. Sebetulnya sejak SD dan SMP, suster ini sudah ingin menjadi biarawati karena SD dan SMP-nya sekolah di Bandung, dan sekolah yang diasuh para suster. Nah, singkat kata, temannya itu bertanya kepada suster L dalam buku dipanggil Mbak L, apa yang kamu cari dalam hidup ini? Apa yang menjadi cita-citamu? Nah, Mbak L atau suster Elizabeth ini mengatakan, saya ingin hanya melakukan kehendak Bapa. Saya hanya ingin melakukan kehendak Bapa. Dan itu mau diwujudkannya dalam mempersembahkan seluruh hidupnya sebagai biarawati. Namun ayahnya yang berusaha besar itu tidak mengizinkannya, tapi kakak-kakaknya dan ibunya mengizinkan. Begitu ayahnya meninggal, izin tadi diberikan. Nah, jadilah dia suster atau suster mana, tapi di Asisi. Nah, singkatnya terkesan dengan riwayat hidup suster ini yang luar biasa, cantik, pinter dan beberapa gelarnya, dan ya menarik sebagai pengalaman. Salah satu kisahnya ialah waktu dia sekolah di Amerika di musim dingin, dia ingin menikmati, pulang dari gereja ingin menikmati hamburger di taman kota walaupun dingin. Nah, dia pesan satu. Lalu di kejauhan dia melihat seorang ibu yang juga menatap kepadanya seolah-olah berikan saya satu. Lalu dia memang memberikan, susah ini memberikan satu. Dia datang ke situ, kemudian bertanya kepada ibu itu, kamu mau apa? Saya lapar. Dan dia langsung memberikan itu. Lalu dia bertanya, lupa saya kata, pokoknya dia bertanya, kamu siapa? Saya Elizabeth. Kamu Katolik ya? Saya tidak mau, musik. Saya tidak mau. Tapi dia udah makan itu. Karena saya tidak percaya kepada Tuhan. Tidak percaya. Diutus sekitar 60 tahun usianya. Kemudian suster ini mencari cara. Dia masih seorang pemudi cantik, mencari cara bagaimana meyakinkan ibu itu bahwa Tuhan itu ada dan bahwa Tuhan itu baik. Dia cari cara bagaimana caranya. Dia mulai bertanya, ibu pernah mengalami kebaikan? Pernah. Nah, mengapa orang berbuat baik kepada ibu? Pelan-pelan dia memandang ke Mbak Eli tadi dan mungkin melihat sinar matanya dan melihat gelang rosario kecil tangannya. Akhirnya mungkin dia bingung karena Mbak Eli dan ibu ini ucap dan
biar ini berlalu, berjalan dalam kedinginan, tapi tidak merasa dingin walaupun tidak mengenakan mandor. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini kan saya tidak lama-lama. Karena kita ini kan mau bekerja, saya mau menekankan khusus berjalan bersama menyongsong Pesparani 1 Kalimantan Barat tahun 2025. Rencananya itu, tema ini kan kita diskusikan kemarin dulu ya, yang mana yang tepat. Nah, berjalan bersama itu titik sentralnya. Kita mau berjalan bersama. Saya kemarin mengusulkan mensukseskan, tapi menyongsong sudah. Jadi pokoknya ini berjalan bersama. Mengapa mau berjalan bersama? Kita sudah, Bapak Ibu sudah mengalami beberapa kali menghadiri Pesparani, dan persiapan kita memang berat. Tanya Pak Merin, kami selesai rapat kemarin kan ada lama banyak cerita yang bagus dari pengalaman Pak Merin mendampingi peserta Pesparani dan Pesparani. Kerja keras, tapi kerja keras itu juga kadang menuai kritikan yang tidak nyaman. Nah, ini tandanya apa? Tandanya kita tidak memahami satu sama lain. Ada saudara kita yang sudah kerja keras, kita tidak menghargai kerja keras itu. Maka mari kita dalam rapat ini kita menggalang berjalan bersama. Liturgi ini sebetulnya juga arahnya ke sana, bacaan-bacaan tadi yang disampaikan kepada kita. Mengapa berjalan bersama? Kita semua adalah mencari kehendak Tuhan, menemukannya dan melaksanakannya bersama sebagai orang Katolik. Nah, kita sama tahu bahwa kita masing-masing dan kita bersama dari kabupaten kota manapun dan seluruh provinsi, kita mempunyai visi dan misi yang sama. Visi dan misi yang sama. Apa itu? Dari LP3KD itulah misi kita. Yang pertama, kita mau mengembangkan, membina paduan suara. Mengapa? Kita berangkat dari paduan suara ini sebetulnya kan sebutlah sarana penting dalam kita berliturgi, karena nyanyian dalam liturgi kita itu sarana untuk mempersatukan, sarana untuk memberi warna kepada liturgi kita, sarana untuk menyampaikan doa kita. Siapa bernyanyi baik, dia berdoa 2 kali. Sehingga disitulah, walaupun sarana yang paling pokok, di samping sakramenya sendiri, memberi warna, menyatukan. Nah, maka sebetulnya dalam setiap liturgi kita, tak seorang pun boleh berdiam diri. Semua harus ikut bernyanyi. Nah, nasihatnya kepada anggota paduan suara atau kor, tidak boleh kor mendominasi nyanyian liturgi. Paling kurang ordinario harus dinyanyikan bersama dengan umat. Paling kurang lagu pembuka dinyanyikan bersama umat, karena itu yang mempersatukan. Maka pilihan lagu itu mesti tepat. Nah, kita sebagai orang Katolik, buku lagu kita sudah disusun sedemikian rupa untuk masa tertentu, dengan warna tertentu, dengan tonus tertentu dan sebagainya. Baru beberapa waktu yang lalu kami menguji frater, pimpinan Pastor Paskalis, frater Kapusin yang tesisnya sekian itu, bukan tesis disertasi.
yang baik, bagaimana pemilihan lagu yang tepat dan benar dan seterusnya. Bukan bangunan untuk itu. Tapi saya hanya mau mengatakan bahwa bagaimana lagu liturgi ini begitu penting dalam kita berliturgi. Maka itu nomor satu. Lalu tugas kita membina dan mengembangkan bukan hanya paduan suara, tetapi juga umat kita. Bukan rahasia, saya sudah keliling paling dari seluruh Uskupan Agung Pontianak ini ke Dewan Pastoral Paroki, pembekalan itu bukan rahasia bahwa orang kita di sini kan sulit. Mungkin kalau 10 orang 10 suara. Nah, apa itu membina? Apa itu? Membina artinya memberi pemahaman yang tepat dan benar. Singkat aja. Lalu mengembangkan artinya mengusahakan, melatih. Nah, ujiannya pada lomba. Lomba bukan yang utama itu ujiannya aja. Yang utama adalah mengembangkan dan membina. Lomba itu ujiannya benar enggak, gitu kan? Bukan yang utama ujiannya, tapi yang utama itu pendampingan, pembinaan dan pengembangannya. Tentu semuanya demi kemuliaan Tuhan. Nah, maka mari kita menyatukan kembali visi dan misi kita, terutama kita di Kalimantan Barat ini. Jangan kita